Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali penelaahan kita terhadap sebuah kumpulan hadis yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, disusun oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan kunyahnya Abu Zakaria, yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Taib, kita masih membahas hadis yang ke-24 dan kemarin kita baru saja mengi'rabnya dan kita akan telaah makna dari setiap paragraf, ya, hadis ke-24 ini. Nah, perlu diketahui bersama bahwasanya hadis yang terletak pada urutan ke-24 ini dari hadis Al-Arba'in yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis ini termasuk hadis qudsi. Ya, hadis ini termasuk hadis qudsi. Kemudian menjadi pertanyaan di benak kita, apa itu hadis qudsi? Ya. Hadis qudsi tentunya, ya, secara bahasa qudsi itu, ya, dinisbatkan kepada kata al-quds yang artinya suci. Ya. Maknanya at-tahar. Nah, dan ini sebagaimana yang dijelaskan, ya, disebutkan di dalam kamus-kamus berbahasa Arab atau kitab yang berjudul Lisanul Arab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Munzir. Nah, ya. Dan secara istilah, ya, hadis qudsi ini adalah hadis yang disandarkan, ya, hadis yang disandarkan kepada zat yang maha suci. Siapa itu? Allah. Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dia pengertian secara istilah. Ya. Nah, jadi secara makna, ya, istilahnya yaitu apa yang dinukilkan kepada kita, yang riwayatnya dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mendapatkan perkataan ini, ya, di mana perkataan yang Nabi lontarkan itu disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis qudsi ini adalah perkataan Allah yang tidak tertera di dalam Al-Quran, lebih tepatnya. Nah, kalau kita menggunakan pengertian tadi demikian, itu perkataan Allah yang tidak terdapat atau tidak tertera di dalam Al-Quran, maka muncul lagi di benak kita, para pelajar, apa bedanya dengan Al-Quran hadis qudsi itu, ya? Nah, apa bedanya? Bedanya, nah, ada 3, ya, perbedaan dengan Al-Quran. Perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Ya. Yang pertama,
Ya. Al-Quran itu baik secara lafal dan maknanya itu dari Allah. Ya. Al-Quran. Ya. Lafal dan maknanya ini dari Allah. Perhatikan baik-baik. Nah, sedangkan hadis qudsi ini maknanya dari Allah, ya. Hadis qudsi maknanya dari Allah, ya. Sedangkan lafalnya dari Rasul. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran itu diriwayatkan secara pasti dengan mutawatir. Sedangkan hadis qudsi tidak, ya. Secara pasti dari sisi periwayatannya. Kalau hadis qudsi tidak, ya. Nah, inilah diantara perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Kemudian, ya, makna umum atau faidah umum yang bisa kita tarik, kita simpulkan dari hadis yang ke-24, di mana kemarin kita telah membacanya dan juga mengi'rabnya. Kita akan telaah setiap paragrafnya. Nah, di mana diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, dari kabilah Ghifar. Nah, dan kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan huruf nida, ya ibadi, ya. Ya ibadi. Nah, di mana ya ibadi ini merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang maknanya mencakup kepada semua abid, ya, kepada semua abid, semua yang beribadah. Nah, baik secara umum, ya, ataupun khusus, ya, umum maknanya. Kita tahu dia sebagai apa kemarin? Munada. Ya, munada. Nah, dan berbentuk susunan idofah. Lalu apa yang Allah katakan? Ini ditekankan dan dikuatkan dengan yang namanya, ya, huruf inna, yaitu harfu taukid wa nasbin. Haramtu az-zulma. Ya. Aku melarang kezoliman bagi diriku, ya, atau atas diriku. Nah, jadi maksudnya di sini aku melarang hal itu pada diriku meski aku, ya,
memiliki kekuasaan pada hal tersebut. Kenapa demikian? Karena jika Allah tidak mampu melakukannya, berarti maksudnya bukan untuk pujian. Nah, karena pelaku hanya dipuji jika kuasa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata haram tuh. Ada lafal aku di sana. Nah, ya. Allah tidak akan melakukan sebuah tindakan zalim. Maka Allah katakan di sini, haramtu az-zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman bagi diriku, atas diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau kita bertanya, apakah Allah bisa menzalimi makhluknya, menzalimi para hambanya? Maka pertanyaannya tentu bisa. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Ya. Karena dijelaskan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi kan ayat 49 di situ. Ya. Apa kata Allah? Dan Robmu tidak menganiaya seorang pun. Gitu. Nah, ya. Oleh sebab itu Allah katakan di sini, walaupun Allah itu bisa menzolimi para hambanya, tapi Allah tidak melakukan itu. Ya, al jaza'u min jinsil amal itu berlaku. Ya. Dan kenapa demikian? Az-zulma, ya. Haramnya berbuat zalim, dan ini juga masuk konteksnya kepada kita sebagai para hamba Allah, ya. Kalau Allah saja mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya sendiri, lalu ini merupakan sisi tarbiyah kepada kita. Allah itu Rabb, ya. Rabb yang mendidik kita. Berarti ini juga disampaikan pelajaran kepada kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ini kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada kita. Maka haramnya perbuatan zalim kepada siapapun, ya. Dan dalam hal apapun. Maka di sini kita harus mengenali kezaliman yang paling besar itu adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Lihat wasiat Luqman kepada anaknya. Itu luar biasa. Ayat 13 surah Luqman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi, ya, wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, wahai anakku, apa wasiat Luqman kepada anaknya? La tusyrik billah. La tusyrik billah. Sikohnya amr. Ya. Nah. Inna syirka la zulmun azim, kata Luqman kepada anaknya. Di mana ini Allah sampaikan di dalam firman-Nya. Ya bunaya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Ya, singgohnya nahi, afwan, bukan amr, la tusyrik. Singgohnya nahi. An-nahi ini yaqtadi al-muharram, ya, dalam usul fikih kaidahnya. Larangan ini berkonsekuensi kepada keharaman. Kalau perintah ini berkonsekuensi kepada kewajiban. Al-amru yaqtadi al-wujub.
Taib. Nah, inilah makna dari paragraf yang pertama. Nah, ya, jadi haram yang berbuat zalim itu merupakan kesepakatan semua milah bahkan ya. Bahkan dikatakan juga di dalam kitab Tuhfah Rabbaniyah, yaitu Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari pengarangnya, di mana kitab At-Tuhfah Ar-Rabbaniyah merupakan syarah dari hadis Al-Arba'in ini. Ya, kata beliau, tahrimuz zulmi. Ya wazalika muttafaqun alaih fi kulli millatin, kata Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari. Ya. Nah, kemudian fawaid yang kedua itu adanya perintah, ya. Fawaid yang kedua dari hadis ini adanya perintah untuk senantiasa meminta petunjuk, ya, yaitu hidayah. Nah, di sini ya, lafalnya. Ya ibadi, kata Allah apa nih? Kulukum dolun. Ya, setiap dari kalian itu sesat. Nah, ya. Apa maksud dari dolun di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, yaitu apa? Bingung, linglung, tak tahu mana jalan yang lurus, ya. Oleh sebab itu ketika kita meminta doa di dalam surah Al-Fatihah fi kulli rakaatin, ya, dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, yaitu kita meminta hidayah, itu harus benar-benar dimaknainya. Nah, ya, maka ini diantara perintah untuk senantiasa ya kita meminta petunjuk, ya, hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sebab kebanyakan manusia itu tersesat kecuali yang mendapatkan petunjuknya. Makanya di sini kata Allah apa? Illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk kepadanya. Nah, oleh karenanya kita senantiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim dengan penuh pemaknaan, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, dimaknai oleh ya Syekh As-Sa'di, dimaknai pula oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Jalalain, dan kitab-kitab tafsir lainnya. Apa maknanya? Dullana wa arsyidna, ya. Dullana, tunjukilah kepada kami, arsyidna, berikanlah kami petunjuk. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah itu akan mengilhamkan kepada jiwa, ya, yaitu jalan, nah, ya, kefasikan dan juga ketakwaan. Apa makna dari ayat 8 surah Asy-Syams ini? Artinya yang bisa kita dapatkan dari ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fujur, ya, lawan dari takwa. Nah, ya, ini merupakan sesuatu yang lahir dari nafas, dari jiwa. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin melahirkan ketakwaan, kita harus mengkonsumsi yang namanya ibadah. Ya, itu makanan. Bagaimana dahulu saya telah terangkan, ya, bahwasanya diri seorang manusia itu tersusun dari 3 unsur. Ya. Yang pertama apa? Akal. Nah, nanti ada jiwa, ya. Yang nanti ada ruh. Kemudian apa? Ada 3 kalau tidak salah. Nah, ya. Ada jasad, nah, ya kan? Ada akal, ada ruh. Dan ruh itu nanti yang nafas, nafas itu jiwa. Ya. Makanannya adalah ibadah. Nah, agar apa? Nafas itu bisa menghasilkan ketakwaan.
Dan orang yang beribadah belum tentu juga bisa menghasilkan ketakwaan. Kalau ibadahnya benar bisa menghasilkan. Kalau dia ibadahnya tidak benar, tidak ada keistiqomahan, tidak ada konsistensi, maka tentu akan melahirkan yang namanya fujur. Ya. Nah, beruntung dan berbahagialah orang melahirkan ketakwaan karena akan memunculkan yang namanya apa? Akhlak yang karimah dan juga keimanan. Jadi di sini setiap manusia memiliki ya kemungkinan menjadi orang fasik dan bertakwa. Kan kata Allah apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu sebuah jalan kefasikan dan juga jalan ketakwaan. Nah, jadi kalau orang yang minta hidayah, ya dia melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan yang disyariatkan, maka insya Allah niscaya akan apa? Allah ilhamkan ketakwaan di dalam dirinya. Surah Al-Kahfi, surat ayatnya anak milenial, ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, ya, itu agar apa namanya? Hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zidnahum huda, huda petunjuk itu Allah tambahkan. Nah, atas dasar apa Allah tambahkan para pemuda Kahfi itu? Petunjuk kepada mereka. Innahum fityatun amanu. Di situ kan Allah kabarkan. Mereka itu pemuda yang beriman. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ya, Allah katakan di sini ya ibadi kullukum ja'i, ya, lapar, ya. Kecuali ya siapapun yang aku beri makan. Jadi kita semua adalah orang yang lapar. Nah, kecuali Allah yang telah memilih para hambanya untuk diberikan makan. Nah, dan hal ini kata Syekh Saimin mencakup ya, yastamilu ya, mencakup atas orang yang tidak memiliki makanan atau makanan yang ada namun tidak bisa dia mendapatkannya. Kenapa? Karena Allah lah yang menumbuhkan tanaman, ya, sumber-sumber makanan pokok, ya. Manusia itu Allah yang menumbuhkan, melancarkan air susu pada hewan ternak dan juga menumbuhkan fakihah, buah-buahan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di surah Al-Waqiah. Nah, terkait kuasa Allah pada bahan-bahan pokok yang ada di sekeliling kita, Allah yang menumbuhkan. Nah, jadi dengan adanya perenungan kita terhadap ya makna ayat-ayat Al-Quran, niscaya pasti kita akan mengetahui bahwa ya Allah lah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Nah, di sini ada lafal amr perintah. Fastad'imuni ut'imkum, kata Allah. Maka mintalah makan padaku, niscaya aku beri makan kalian. Nah, jadi Allah memerintahkan agar kita meminta kepada Allah. Yaitu meminta makanan, maksud di sini meminta makanan, meminta usaha ikhtiar kita, meminta keberkahan dari setiap apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan. Nah, itu adalah bentuk syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala katakan ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu kullukum 'arin. Ya, mohon maaf ya, tidak berpakaian. Nah, ya, kecuali orang yang kasautuhu, yang tentu yang telah Allah berikan pakaian, begitu. Nah,
Jadi di sini maksudnya apa? Dikatakan arin di sini maksudnya apa? Ketika kita lahir menghirup pertama kali udara di bumi, kita tidak berpakaian sedikit pun ketika lahir dari rahim ibu. Nah, ya. Ka ilaman kasautuhu fastaksuni aksakum. Ya, aksukum. Jadi di sini maksudnya baik melalui usaha sendiri dengan membeli atau diberikan atau dibelikan juga. Nah, itu merupakan bentuk karunia Allah yang kata Allah apa? Kasautuhu gitu. Jadi Allah memakaikan pakaian kepada kita, caranya dengan apa? Dengan menggerakkan hati kita untuk membeli pakaian, dengan menggerakkan hati orang lain untuk membelikan kita pakaian, memberikan, ya, menggerakkan hati orang lain untuk membelikan pakaian kepada kita, termasuk orang-orang tua kita, perlakuannya kepada kita. Nah, berikutnya ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail. Nah, semua kita adalah orang yang melakukan kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Dan di sini Allah tekankan ana aghfiru dzunub. Ya, ana aghfiru dzunub. Ya. Zat yang maha mengampuni segala dosa, ya. Maka fastaghfiruni, ya, aghfir lakum. Maka saya akan mengampuni kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni wahai hamba-hambaku ya innakum lan tablughu sesungguhnya kalian tidak akan mampu membahayakanku ya membahayakanku enggak akan mampu tablughu durri. Nah, hingga bisa menimpakan bahaya kepadaku fatadurruni maka engkau pun bisa menimpakan bahaya kepadaku tidak. Nah di sini ditekankan adanya lan. Allah menggunakan lan luar biasa, ya, harfu nafin wa nasbin wa wastiqbalin gitu. Tablugu tidak akan kata Allah kamu itu tidak akan mampu menimpakan memberikanku manfaat. Nah, fatanfa'uni. Maka kalian pun memberikan manfaat kepadaku. Jadi di sini kita semua tidak akan mampu sedikit pun membahayakan bahkan memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Ghaniyun tidak butuh, ya. Malah kita yang butuh pada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini juga dijelaskan ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Wahai hamba-hambaku, andai kalian itu semuanya dari yang pertama hingga yang terakhir, ya, dari bangsa jin dan juga manusia, faqalain, ya. Nah, seperti hati orang yang bertakwa di antara kalian, siapa di sini maksudnya? Atqa qalbi rajulin wahidin, siapa maksudnya di sini? Ya, Rasulullah, ya. Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa kata Allah di situ? Mazada, sorry nggak kelihatan di sini. Kita keluarin dikit PDF-nya. Nah, di sini bagus sekali kalimat yang Allah berikan. Mazada zalika fi mulki syai'an. Biar kata amalan kita bagus, ketakwaan kita, ya, sama misalkan, walaupun tidak mungkin ya, 100% sama amalan kita dengan Rasul ya. Penghambaan kita dengan beliau tidak akan sama. Tapi di sini, jikalau sama, apa kata Allah? Mazada zalika fi mulki syai'an. Sedikit pun tidak akan pernah menambah ya pada kerajaanku, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah katakan demikian? Allah katakan
Kenapa Allah katakan mazada dzalika fi mulki syai'an? Ya, itu sedikit pun tidak akan menambah kerajaan atau kekuasaanku. Karena jikapun seluruh hambanya ini memiliki hati seperti hati seorang hamba yang paling bertakwa, yaitu siapa? Rasulullah. Hamba yang paling bertakwa siapa? Rasulullah. Nah, berarti mereka semua orang ini adalah siapa? Aulia Allah, para wali Allah. Ya, dan para wali Allah, kata Allah apa? Hizbullah, yaitu bala tentaranya Allah. Nah, jadi otomatis ya kerajaan Allah semakin meluas sama seperti nah ya demikian. Tapi tidak apa di dalam firman Allah ini ya ya maksudnya firman Allah di dalam hadis ini yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'an ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ya berikutnya ini ya afjari qalbi rajulin ya, lafal berikutnya ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Itu wahai hambaku, andai kalian semua dari yang pertama hingga yang terakhir sama redaksinya seperti paragraf sebelumnya, ya baik bangsa manusia maupun jin, ya insakum wa jinnakum, ya itu seperti hati orang yang paling keji, ya kanu mereka semua di atas apa afjari qalbi rajulin wahidin, ya salah seorang satu orang maksudnya rajulin wahidin satu orang yang kolbi afjar hatinya itu paling fajir paling keji minkum di antara kalian apa kata Allah mana qasa zalika min mulki syai'an gitu ya tidak sedikit pun mengurangi ya kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan hamba seperti itu. Nah, lagi Allah katakan ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kamu mereka semua itu berdiri tegak berada fi sa'idin wahidin ya. Nah, berada di satu padang yang luas, di satu tanah yang sangat luas. Lalu mereka apa? Meminta kepadaku. Fasa'aluni apa yang Allah katakan di sini? Ini bagus sekali ya kalimatnya. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Ya, mas'alatahu. Lihat lafalnya ya, baik yang pertama maupun yang terakhir, baik bangsa manusia maupun bangsa jin. Ini konteksnya umum manusianya. Kalau dia ini berkumpul misalkan atau salah satu orang mereka ini ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan permohonan yang sangat tulus dari hatinya, maka inilah ya inna wa'dallahi haqqun sesungguhnya jadi janji Allah itu apa? Nyata. Atau itu kulla insanin mas'alatahu. Allah akan berikan ya. Allah akan berikan apa yang dia minta dari setiap permasalahan yang dia minta, yang dia keluhkan. Ya. Nah, ternyata apa? Lihat lagi di sini. Mana qasozalik. Tidaklah mengurangi sedikit pun karunia yang ada di sisi Allah. Kita tambahkan karunia. Ya. Kan di sini mana qasozalika mimma indi ya. Nah, tuh mimma indi. Dari karunia-karunia yang ada di sisiku. Mimma. Nah, kecuali ya bukan kecuali melainkan selain seperti apa. Nah, kama ini bisa juga kita terjemahkan seperti nam ya. Jadi kama ini seperti kaf huruf jar ya yang maknanya tasbih. Kama ini masuk ke fi'il umumnya, sedangkan kaf yang huruf jar ya jelas masuknya ke isim, nggak bisa masuk ke fi'il. Kamayan kusu al mikhyat. Mikhyat itu apa kemarin artinya apa? Jarum ya. Nah, sebagaimana jarum. Sebagaimana apa namanya? Makhyat. Sebagaimana berkurangnya air di lautan ketika jarum dicelupkan di dalamnya. Nah, begitu ya. Taib. Nah, berikutnya terakhir nih.
Kita belum meng-i'rab ya. Silakan di-i'rab. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, ya harfu nida mabni ala sukun. Ibadi, ibad al-munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu ala akhirih لاشتغال المحلي بحركة المناسبة والياء بحركة المناسبة والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه إن حرف توكيد ونسب وناسخ ما حرف زيادة نعم حرف زيادة أو هي مبتدأ هي Inama tadi apa? Innanya harfu taukidin wa nasbin wa nasikhin. Manya ziyadah. Tapi kalau lafal namanya sendiri disebut apa? Adatul hasr. Bisa juga dikatakan kafah ya. Kafah makfuf. Kafah makfu wa makfufah. Lanjut hiya dhamir munfasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli raf'in, dia sebagai apa? Mubtada. A'malukum sebagai khabar mubtada. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Sahih. Lanjut uhsiha. Itu dari kata uhsi. Naam. Fi'lun mudhari'un. Fi'l mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin mana'a min zuhuriha as-thiqal. Iya, ini ya-nya kan sahih. Haknya di sini sebagai apa? Fa'ilnya dulu, afwan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban takdiruhu ana. Sahih, wujuban takdiruhu ana, karena depannya apa? Hamzah. Ya. Nah, haknya lalu dhamir muttasil mabni ala sukun, kan ala sukun ya. Sukun. Fi mahalli nasbin. Iya, dia sebagai apa? Maf'ulun bih ya, atau objek. Nah, lakum jar majrur clear, summa harfu atfin. Kemudian wafikum wafi fi'lun mudhari'un. Na'am, wafinya fi'il mudhari marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala akhirih ishtighal muqaddarah ya, na'am ya. Na'am, sahih muqaddarah, dhammahnya apa yang menghalanginya dia? Mana'a min zuhuriha as-thiqal. As-thiqal, na'am. Ya, gitu. Kum sebagai apa kum? Kafnya dulu. Al-kaf dhamir khitab. Mabni dia kan ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wal mim alamatul jam'i. Ya. Iyaha. Nah, iyaha nih. Iyaha dhamir munfasil fi mahalli nasbin ya, sebagai maf'ul bih yang kedua. Faman wajada khairan. Ya. Fa-nya ini adalah istinafiyah. Nah, man-nya adalah isim syarat. Mabni ala sukun fi mahalli raf'ain sebagai mubtada. Ya, dan wajada di sini sebagai fi'il madi
Mabni alal fathi ya kan? Fathah mabni alal fathi. Ya fi mahali fi mahali jazmin ya. Mahalnya apa dia? Ya. Fi'il syarat. Sahih ya kan? Nah, dan fa'ilnya apa? Domir mustatir jawazan takdiruhu Huwa. Khairan di sini sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ul bi sahih ya. Maf'ul bi falyahmadillah ya. Fa-nya apa fa-nya? Jawab Fa-nya syarat. jawab syarat. Ya. Nah, jawab syarat. Lamnya lamul amr. Lamul amr. Nah, Yahmad itu fi'il mudhari majzum ya, dengan sukun. Dia harokatin ini apa? Litiqai sakinain karena bertemunya dua sukun. Fa'il dari Yahmad ya kan, dari Hamidah Yahmadu itu kan. Fa'ilnya domir mustatir jawazan takdiruhu wa. Nah, ismu jalalah Allah ya berharokat fathah karena dia maf'ulun bihi. Ya, i'rabnya apa? Mansub. Gitu. Lanjut, waman wajada ghaira dzalik. Ya, wawnya ataf, mannya mubtada, isim syarat, wajada sama seperti wajada yang di atas, ya kan? Sebagai apa namanya? Fi'il syarat. Fi'il syaratnya. Fi'il syaratin. Sahih. Ghaira dzalik, ghaira kenapa dia di fathah? Maf'ulun bihi. Sahih, maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Ghaira itu selalu mudhaf. Ya. Nah, berarti zalika mudhafun ilai. Terakhir fala yalumanna ila nafsah. Fa-nya jawab syarat. Ya, La-nya sahih jawab syarat, la-nya apa? La nahiyah. nahiyah. Ya. La nahiyah. Yang menjazmkan fi'il mudhari. Ya. Nah, kemudian yalumana. Yaluma. Fi'il mudhari majzum wa alamatu jazmi as-sukun. Fa'il domir ya mustatir jawazan ya kan diharokati fathah. Kenapa? Kenapa nih dia fathah nih? Litisalihi bi Nun taukid. Nun taukid apa nih? Sakilah. Illa nafsah. Illanya huruf istisna, nafsahnya maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu akhirih. Domirunya di sini ya dia sebagai mudhofun ilai ya kan, domirnya domir muttasil mabniun ala domi fi mahalli jarrin mudhofun ilai. Baik, tarjim. Wahai hamba Allah, silakan. Innama sesungguhnya tiada lain. Sungguhnya tidak lain. Semua ini merupakan amalan-amalan kalian yang mana uksiha aku menghitungnya ya untuk kalian. Tuma uap ya kepada kalian dihisap maksudnya, dan aku akan memberikan balasan juga kepada kalian. Nah, oleh karena itu ya, faman wajada, siapapun yang mendapatinya penuh dengan kebaikan. Nah, di sini jawab syaratnya, maka hendaklah dia memuji Allah. Kalau dia mendapatkan suatu kebaikan, maka tunjukkan rasa syukurnya itu dengan memuji Allah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalat. Alhamdulillah fi kulli halin. Alhamdulillah. Ya. Apakah hanya cukup di lisan saja? Tidak. Dia melakukan amalan ketaatan. Lanjut, wa man wajada ghaira dzalik. Ya. Fala yalumanna ila nafsa. Kalau dia ditimpa musibah nih, kalau dia tidak mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya, maka jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Al jaza'u min jinsil amal. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk besok
libur dulu. Kita lanjut hari Selasa. Hadis yang ke-25. Kita masuk ke hadis-hadis yang cukup panjang. Nah, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.